Ibu-ibu, ada 4 pendapat ulama perihal wanita menyusui dan ibu hamil yang dalam syariat Islam ada keringanan bagi mereka untuk boleh tidak melakukan puasa Ramadan. 4 pendapat ini dikarenakan tidak ditemui adanya nas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang secara jelas mengatur bagaimana setelah Ramadan berlalu pada ibu hamil dan menyusui sehingga menjadikan kesempatan ruang istihad bagi para ulama. 2 pendapat yang kuat dari tidak berpuasanya ibu hamil dan menyusui adalah pertama, yaitu melakukan qada puasa sekaligus membayar fidyah. Kemudian pendapat kedua adalah cukup fidyah dan tidak perlu melakukan qada puasa. Pendapat pertama yaitu melakukan qada puasa sekaligus membayar fidyah datang dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat ini berdasarkan langkah ihtiyat atau kehati-hatian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dengan mengkiaskan bahwa ibu hamil dan menyusui sama seperti orang yang sedang sakit. Sebab apabila sakit sebagai udzur syar'inya hilang, maka harus qada puasa. Begitu pula ibu hamil dan menyusui menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apabila kehamilan mereka selesai atau tidak lagi menyusui, maka harus melakukan qada puasa. Namun sekaligus membayar fidyah dengan mengambil landasan dari surat Al-Baqarah ayat 184 bahwa ibu hamil dan menyusui dikiaskan pula sebagaimana orang yang berat menjalankan puasa Ramadan, sebab dikhawatirkan bisa membahayakan diri si ibu dan bisa membahayakan bayinya. Maka bagi mereka membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin untuk 1 hari fidyah, begitu hitungan seterusnya. Sehingga kedua ulama tersebut menggabungkan 2 dalil, yaitu ibu hamil dan menyusui melakukan qada puasa sekaligus membayar fidyah. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu bahwa cukup membayar fidyah dan tidak perlu qada adalah datang dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Zubair. Pendapat ini mengambil dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa maka membayar fidyah. Sehingga dikiaskanlah bahwa ibu hamil dan menyusui hanya termasuk yang berat menjalankan puasa Ramadan, baik khawatir dengan diri si ibu maupun khawatir bisa membahayakan bayinya, dan tidak dikiaskan sebagai orang yang sedang menderita sakit. Namun beratnya ibu hamil dan menyusui untuk berpuasa ternyata tidak hanya di bulan Ramadan, malah lebih berat di bulan selain Ramadan, yaitu di saat orang lain tidak berkewajiban berpuasa, terutama suaminya. Sehingga meskipun udzur syar'i ibu hamil dan menyusui hilang, namun tetap berat bagi mereka untuk melakukan qada. Sebab kebanyakan para suami semangat menyalurkan syahwat bukan di malam hari karena pengaruh letih sepulang aktivitas kerja, dan menyalurkan syahwat di pagi setelah subuh. Maka ini tentu menjadi hal yang berat bagi para istri untuk melakukan qada puasa, sebab para istri juga punya hutang qada puasa karena haid di bulan Ramadan yang mungkin belum ditunaikan. Maka dengan pertimbangan ini jamaah, saya cenderung ke pendapat yang kedua yang datang dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Sa'id bin Zubair, bahwa ibu hamil dan menyusui cukup dengan fidyah dan tidak harus melakukan qada puasa. Namun kalau memang ingin melakukan qada puasa sebab kehamilan atau menyusui di bulan Ramadan, ingat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jangan sampai melalaikan hak suami. Kedua, utamakan qada puasa sebab haid di bulan Ramadan yang belum diselesaikan. Karena dalil untuk qada puasa sebab haid di bulan Ramadan ini jelas dimuat dalam keterangan hadis, yaitu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim nomor 335. Kana yusibuna dzalika fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami dahulu juga mengalami haid, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kemudian ketiga, jangan sampai memberatkan diri sendiri sebab ibadah nilainya terletak pada keikhlasan seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab.